Kembali kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Sebelum saya mau ke Pak Wamen, saya mau ke Pak Mustoli terlebih dahulu nih. Pak Mustoli, kalau dari MUI itu tadi ada masukan dan juga saran, termasuk juga yang disoroti ini adanya ketidakadilan bagi para jemaah yang belum berangkat dan yang nanti akan berangkat. Kalau dari Komnas Haji dan Umroh melihatnya seperti apa? Iya, saya melihatnya terkait dengan komposisi BPIH yang sekarang memang dibuat sekompromis mungkin, Mbak. Pertama ada kemudian kepentingan jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, kemudian juga, tapi yang lebih banyak itu adalah kepentingan 5,42 juta jamaah yang masih menunggu. Ya. Dan selama ini betul ada ketidakadilan, ada gap, bahkan bagi saya perbandingan antara subsidi nilai manfaat yang diterima oleh jamaah haji yang berangkat, jumlahnya itu kan sangat tidak imbang. Bahkan bukan antara bumi dan langit, tapi seperti antar tata surya. Kenapa saya katakan begitu? Karena subsidi bagi jamaah haji yang berangkat itu per orang rata-rata 37 juta. Sedangkan nilai manfaat yang didistribusikan ke virtual account yang diterima oleh jamaah haji yang masih nunggu 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu cuman maksimal per tahun itu cuman 460.000 perak. Oke. Nah, ini kan tidak adil. Artinya apa? Memang tidak ada di komposisi ini memang tidak terlalu ekstrim begitu ya, karena berusaha untuk tidak terlalu jauh dengan nilai pada tahun 2024. Tetapi perlu diingat, Mbak, asumsi nilai pada tahun 2024 itu adalah jamaahnya itu ada tambahan 20.000, jadi 241.000, sedangkan sekarang itu kan 221.000 normal begitu ya. Nah, ini yang kemudian sesungguhnya turunnya itu tipis, per jamaah itu di BP-nya itu cuma 600.000 begitu ya. Sedangkan nilai manfaatnya memang dikurangi, tapi itu pun tidak terlalu jauh begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Kholil begitu, itu betul. Tapi kalau kita merujuk dengan menerapkan begitu ya langsung fatwa atau ijtima ulama MUI tahun 2024 begitu ya, itu dampaknya akan ada kenaikan yang sangat drastis. Ya. Nah, sehingga ini akan mengejutkan banyak pihak begitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan, ini ada Pak Wamen begitu ya, kira-kira saya mengusulkan begini. Urusan BPIH, nilai manfaat, ini akan selalu tarik-menarik, Mbak, dan cenderung akan menjadi komoditas politik. Kenapa? Di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji, maupun di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, tidak ada acuan berapa maksimal nilai manfaat yang harus digunakan. Tidak ada batasnya, sehingga kemudian kalau mau dibuat seolah-olah ini adalah keputusan populer, maka kemudian ya dinaikkan saja nilai manfaatnya. Sebaliknya kalau misalnya mau ambil resiko, ketika dulu Menteri Gusmen menjadi Kementerian Agama itu kan cukup mengejutkan dengan adanya usulan 70-30 yang kemudian menjadi perbandingannya itu 60-40 hasil daripada kompromi. Nah, supaya tidak terjadi lagi tarik ulur seperti ini dan tidak membahayakan sustainability keuangan haji di masa mendatang, itu harus ada batasan. Dan ingat satu hal juga, BPKH sebetulnya ada satu klausul yang belum dijalankan. Ya. PP nomor 8 tahun PP nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang tentang keuangan haji itu ada yang tidak dilaksanakan, dan menurut saya BPKH tidak jujur di situ. Apa itu? Di PP nomor 5 tahun 2018 itu, orang yang baru daftar menjadi jamaah haji itu harus menandatangani akad wakalah, nitip uangnya. Nah, nanti kan hasil uangnya kan dikembalikan ke dia, bukan dibagi ke orang lain yang berangkat. Nah, tetapi ternyata dalam prakteknya di BPKH itu bukan akad. Akad itu kan perjanjian, artinya jamaah dan BPKH saling berjanji. Tapi yang terjadi apa? Pernyataan wakalah. Nah, beda antara pernyataan kan sepihak. Kalau akad perjanjian kan dua belah pihak. Baik. Nah, ini poinnya. Tapi poin saya adalah apapun itu, ini menjadi dialektika yang harus kita dorong untuk menjadi lebih baik. Intinya ke depan mesti kan ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini momentum supaya tidak menjadi bom waktu di belakang hari terkait pengelolaan keuangan haji, maka perlu adanya penggunaan nilai manfaat itu ada rules-nya. Ada rules, ada standar, itu usulan dari Komnas Haji dan Umroh. Mungkin langsung bisa direspon oleh Pak Wamen ini pernyataan yang disampaikan baik itu Pak Mustoli maupun Majelis Ulama Indonesia mengenai adanya ketidakadilan begitu bagi para jemaah sebelum dan juga yang nanti akan berangkat. Silakan Pak Wamen. Ya, saya
terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama dan kepada Pak Mustoli, karena di internal kita ini juga sudah menjadi perbincangan. Karena itu kita kemarin mendorong segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Haji Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang tentang Keuangan BPKH Nomor 34 2014 agar lebih mendekati apa yang tadi diistilahkan dengan pelayanan yang berkeadilan. Saya kira ini memang menjadi masukan yang cukup positif, karena di kita di internal juga ini sudah menjadi perbincangan yang serius. Karena itu kita mendorong agar perubahan perundang-undangan ini nanti melibatkan banyak pihak, memberikan masukan-masukan agar apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa diwujudkan. Tapi kemudian kalau soal penurunan biaya yang tadi disampaikan, ini begini Pak Kiai, kami berusaha tetap memberikan pelayanan yang prima, tapi kenapa harus ada upaya menurunkan harga? Ini begini, dari apa yang disepakati, ditandatangani kontrak, dengan yang dieksekusi itu, pembayarannya selalu berbeda jauh. Sehingga dikenal dengan istilah efisiensi. Ya. Tahun lalu saja perbedaan itu mencapai 600 miliar lebih. Dan tahun 2023 itu sampai 1,1 triliun lebih. Ini kan berarti masih banyak sebenarnya yang bisa dihemat supaya efisiensinya tidak sebesar itu. Karena ada peluang, karena efisiensi 2023 sampai 1,1, efisiensi 2024 sampai 600 miliar lebih. Kami kemudian melihat masih mungkin menurunkan biaya, tidak dengan menurunkan kualitas pelayanan, karena mereka mendapat pelayanan yang bagus pada waktu yang lalu itu dengan efisiensi yang cukup besar. Itu yang menjadi rujukan kami, Pak Kiai, sehingga kita masih berupaya mencari-cari bagaimana biaya haji ini bisa ditekan, bukan pelayanan yang ditekan, karena asumsi efisiensi yang cukup besar itu. Gitu Pak Kiai. Oke, Pak Wamen, mungkin bisa ini ya, karena banyak pertanyaan juga dari masyarakat dengan turunnya biaya haji di tahun 2025 ini, kualitas pelayanan bagi para jemaah haji, ini nanti jaminannya seperti apa untuk tidak menurun begitu? Karena kalau kita lihat dari penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 sebelumnya juga masih banyak catatan. Bagaimana dengan di tahun 2025, Pak Wamen? Ya, jadi begini. Ini saya melihat dari sisi kompetisi perusahaan pelayanan. Tahun ini entah kenapa untuk hotel saja begitu dibuka itu menawarkan hotelnya sudah sampai 400 perusahaan di wilayah-wilayah yang disepakati di panja haji. Artinya bukan karena lebih jauh maka lebih murah, tidak, udah disepakati di mana saja itu lokasinya, berapa kilometer atau berapa ratus meter dari masjid, itu sudah diputuskan di panja. Begitu dibuka, itu yang mendaftar sudah 400-an perusahaan. Begitu juga di Al-Musna. Yang lalu itu hanya sekitar 9 sampai 10 perusahaan. Tahun ini begitu dibuka, itu sudah lebih 20 perusahaan. Kemudian kita membaca sukses story mereka melakukan pelayanan yang selama ini nggak dilakukannya terhadap jemaah haji kita, tentu dengan jemaah haji dari negara-negara lain. Kami melihat kualitasnya cukup baik, bahkan ada yang lebih baik daripada yang pernah kita terima. Tapi kemudian dia memberi tawaran harga yang lebih kompetitif. Maka kami memutuskan untuk pelayanan itu tidak dipegang oleh 1-2 vendor, tapi beberapa vendor, supaya masing-masing memberikan pelayanan terbaik, berkompetisi dengan vendor yang lain juga yang kita beri kesempatan pelayanan. Jadi tidak lagi dibatasi 1-2, kita mungkin bisa sampai 5 vendor untuk memberikan pelayanan, tentu dengan koordinasi yang baik dari kita, dan juga kita terus berkomunikasi dengan panitia yang ada di Arab Saudi. Jadi seperti misalnya penurunan ongkos pesawat, itu kemarin karena kita
bisa bernegosiasi dengan Pertamina untuk menurunkan afturnya, sehingga kemudian pihak penerbangan berhasil menekan ongkos dari tahun lalu rata-rata 34 juta, tahun ini mereka bisa menekan sampai 33.100.000 rupiah dengan pesawat yang sama. Dengan pesawat yang sama tapi harga yang berkurang. Kenapa? Karena pemerintah kita dalam hal ini Pak Prabowo kemudian meyakinkan pihak Pertamina untuk tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan. Tidak usah rugi, tapi ya berilah semacam hadiah kepada calon jemaah haji kita ini sehingga ongkosnya bisa lebih murah. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, sehingga penurunan harga itu tidak menurunkan kualitas. Dan kenapa masih ada upaya menurunkan? Karena asumsi efisiensi yang cukup besar. Dari 2023 1,1 triliun, 2024 sampai 600 miliar lebih. Nah, jadi Pak Kiai, terima kasih terus diingatkan, tapi saya kira itu kondisi real yang saya sampaikan. Oke, itu kondisi real dan juga alasan kenapa bisa kemudian menurunkan biaya ibadah haji. Mungkin nanti bisa direspon ya, tapi ditahan dulu. Kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai, kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.